Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elvata semuanya. Perkenalkan, nama saya Rima Sukmawati. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang muslimah dalam berdakwah di era milenial. Jika berbicara tentang dakwah, tentu di benak kita adalah seorang pria soleh ataupun wanita soleha. Seseorang yang punya ilmu agama yang tinggi, selalu lembut dalam bertutur kata, menjadi contoh yang baik atau bahkan terkesan tidak pernah melakukan dosa. Namun, rasanya pemikiran itu terlalu kolot untuk kita percayai. Bukannya berdakwah adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Namun, kadangkala stigma masyarakat tentang pendakwah terlalu berat untuk kita emban karena sejatinya tidak harus sempurna untuk menyampaikan suatu kebaikan. Bahkan, seorang pendosa besar sekalipun, jika dia berkata kebenaran dan mengarahkan kebaikan, bahkan hanya satu ayat saja, kita sebut sebagai dakwah. Jika berbicara tentang dakwah, tentu tidak akan sempurna jika kita belum mengetahui apa arti dari kata dakwah tersebut. Dakwah secara etimologi, menurut para ahli bahasa, berasal dari da'a yad'u da'watan, yang artinya mengajak atau menyeru. Dalam ajaran Islam sendiri, hal yang tidak boleh berhenti untuk dilakukan seorang muslim dan muslimah adalah mengajak semua manusia ke jalan kebaikan. Namun, di era milenial saat ini, kita sebagai muslimah masih banyak menghadapi tantangan-tantangan untuk berdakwah, seperti tingginya stigma masyarakat tentang seorang pendakwah, kurangnya minat terhadap melihat atau mendengar seruan tentang agama, banyak godaan di halaman media sosial yang lebih menarik untuk dilihat daripada harus melihat kajian tentang agama, atau bahkan kurangnya skill pendakwah untuk mengemas materi lebih menarik lagi agar bisa mendapatkan perhatian yang lebih dari para pembaca atau pendengar. Sebagai seorang muslimah di era milenial saat ini, kita tentu saja dipermudah dengan adanya teknologi yang canggih. Dengan adanya teknologi yang mengampuni, sebagai seorang pendakwah, kita bisa memanfaatkannya untuk membuat sebuah ajakan tentang agama tanpa harus bertatap muka. Di era milenial saat ini, kita bisa menyebarkan sebuah kebaikan tanpa harus keluar dari rumah, hanya dengan memanfaatkan halaman media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan halaman media sosial lainnya. Namun, kita tidak bisa menampik di era milenial ini juga sebagai seorang muslimah. Kita masih banyak mendapatkan tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya adalah stigma masyarakat yang menganggap seorang pendakwah itu harus seseorang yang sempurna dalam agama, tutur kata, pakaian, dan segalanya. Padahal, untuk menjadi seorang pendakwah, kita tidak harus sempurna karena sejatinya menyampaikan sesuatu kebaikan itu adalah kewajiban seorang muslim, bukan kewajiban seseorang yang sudah baik dalam segala aspek. Lalu, tantangan yang kedua adalah kurangnya minat terhadap seruan tentang agama, karena beberapa alasan seperti banyaknya halaman hiburan yang lebih menarik dibandingkan harus mendengar atau melihat seruan tentang agama. Bahkan sampai kurangnya skill pendakwah untuk mengemas materi lebih menarik. Seharusnya sebagai seorang pendakwah, tentu kita bukan hanya harus punya banyak ilmu tentang agama, tetapi kita juga harus punya skill untuk menyampaikan materi secara ceria, gampang dimengerti, dan tidak membosankan. Selanjutnya, dalam berdakwah, seringkali pendakwah juga kesusahan untuk memblok semua lapisan masyarakat karena perbedaan kebiasaan dan pengetahuan yang mereka punya. Untuk itu, sebagai pendakwah, kita harus dituntut mampu mencari metode yang menarik, ringan namun bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat.
Untuk itu, sebagai pendakwah di era milenial saat ini, kita bukan hanya harus menghadapi tantangan dari dalam seperti mencari metode yang menarik, tidak membosankan, lebih mendalami ilmu agama, pengemasan materi yang milenial dan lainnya. Kita juga harus menghadapi tantangan dari luar, seperti halaman media sosial yang berisi konten hiburan yang tentu saja lebih seru untuk ditonton daripada harus mendengarkan kajian yang dikemas dengan menonton.